persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Saudara di dalam doa puasa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sepanjang minggu boleh kita lalui bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini kita datang kembali. Kita minta biarlah Tuhan hadir melawat kita bersama-sama di dalam doa puasa kita hari ini. Mari siapkan hatimu untuk kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Biarlah hidup kita diubahkan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan, kami berterima kasih untuk Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mengurapi kami hari ini ya Roh Kudus. Pimpin menara doa kami, pimpin kami ya Tuhan di dalam doa puasa kami bersama-sama. Kami minta ya Tuhan lawatan Allah, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan atas kehidupan kami. Lewat doa pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu hidup kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama katakan, hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Sembah Dia, haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Katakan, bila ku pandang hasil karya, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhan.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari datang sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk damai sejahtera yang Kau berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih setia Tuhan. Mari bawa kami umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Oh lalabaya shalalabalabalabalabalabalabalabalabala. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Mari Bapak Saudara boleh datang sembah. Kami sembah. Hadirat-Mu penuhi kami. Haleluya. Kita ramai siapa Tuhan kami bawa hidup kami hari ini. Biarlah Kau curahkan damai lewat perkataan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Mari cepat Tuhan sembah Dia, bersyukur kepada-Nya, sembah Dia, Dialah Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami sembah.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini doa kami Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu ya Allahku. Biarlah Kau memberkati hidup kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Oh ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, buka kedua tanganmu sembaria. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Sekali lagi, sepanjang hari ku beri penghormatan. Haleluya. Kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Oh, shalab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 ala. Hiralabalabala. Mari Bapak Bicara berdoa sembah Dia lewat perkataanmu. Tuhan akan buat mujizat. Ada kuasa Allah yang bekerja. Oh, shalabalabalabalabalabalabalabala. Hiralabaya syatakadalabalabalabalabala. Oh, ralabalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, ralabalabalabalabala. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
Oh shalabalabalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora lama ya syanara lama. Ini doa kami ya Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bawa kami bersama-sama. Haleluya. Bawaku ke bukit kudusmu, ke tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari katakan bersama-sama, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan
kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ora lama 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 lama. Ora lama kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari angkat tangan kita katakan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Musik saja nyanyikan lagu ini. Mari kita datang sama Tuhan Bapak sekalian. Tuhan, pagi ini kami datang sama Tuhan. Di bulan November ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau akan memberikan kami Tuhan melupakan segala yang tidak baik ya Tuhan. Kami ingin melupakan hal-hal yang lama Tuhan, supaya kami bisa mengarah yang ada di depan ya Tuhan. Bicaralah kepada kami ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami ini ya Tuhan, yang kering. Mungkin di antara kami Tuhan ada yang mengalami galau dalam hati kami, takut, kecewa ya Tuhan. Biarlah Tuhan di bulan November ini Tuhan, curahkanlah kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu ya Tuhan, yang kami butuhkan ya Tuhan. Biarlah hati kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh lama. Mari sama-sama katakan, kasih Yesus mengalir Tuhan seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan, biarlah hari ini di doa puasa ini kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami sekali lagi Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami butuh Tuhan hari-hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami bisa menikmati kebaikan daripada Tuhan. Kami bisa rasakan hadirat-Mu di bulan November ini Tuhan. Biar Kau berikan kami pengurapan Tuhan. Manasih biar kami bisa melupakan masa lalu kami Tuhan. Biarkan kami bisa mengarahkan hidup kami ke depan. Apa yang Tuhan janjikan di depan, Tuhan sudah bentangkan berkat yang besar di depan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami akan berjalan maju ke depan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi ini aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan ya Tuhan, berikan kami tanah hati yang subur ya Tuhan. Berikan kami telinga mendengar. Biarkan kami mau izinkan firman-Mu masuk ke dalam jiwa kami yang paling dalam. Mengubah ulang seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya hanya firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami. Dan firman-Mu Tuhan yang membukakan Tuhan sesuatu yang tertutup. Engkau akan singkapkan banyak hal. Dan terima kasih ya Bapa, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi sekalian. Silakan duduk. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Holy Spirit Room maupun yang ada di rumah-rumah. Hari ini saya akan memberikan sebuah tema tentang kuasa perkataan. Ya,
Ini tentang kuasa perkataan. Nah, dalam beberapa hari kemarin Bapak sekalian kita sudah mendengar daripada firman, daripada Pak Sabta, itu juga tentang berbicara tentang lidah, tentang perkataan. Nah, hari ini di doa puasa ini dan juga Tuhan menaruh dalam hati saya tentang kuasa perkataan. Mari kita akan buka di dalam Amsal 18 ayat ke-21. Amsal 18 ayat 21 dan kita sering ya membaca ayat ini. Mari kita akan baca sama-sama dengan bersuara. Ketika kita mengucapkan dengan bersuara, telinga kita mendengar, iman kita menjadi timbul dan iman kita menjadi naik. Mari Bapak sekalian kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah Bapak sekalian, kalau kita lihat daripada kitab Amsal ini, sebenarnya ayat ini itu ada Amsal daripada Raja Salomo. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada anaknya. Tentang betapa pentingnya perkataan itu. Karena apa? Karena perkataan itu memiliki kekuatan yang besar. Ini memiliki kekuatan yang besar. Nah, Salomo tahu bahwa sekali. Kita tahu bahwa Salomo itu adalah seorang raja yang memiliki hikmat kebijaksanaan. Dan sebelum dia meninggalkan kehidupannya, dia memberikan pesan kepada anaknya. Bahwa betapa pentingnya itu perkataan itu. Karena apa? Perkataan itu memiliki kekuatan yang besar. Yaitu apa? Kekuatan apa? Hidup dan mati. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak sekalian, kalau Amsal ini katakan hidup dan mati. Nah, kata hidup Bapak sekalian, ini kita akan melihat tentang kata hidup. Hidup itu dalam bahasa Ibrani-nya memakai kata hai, ya. Itu artinya apa? Melampaui batas-batas tempat tinggal saya. Ya. Sekali lagi saya akan katakan bahwa kata hai atau hidup ini itu artinya apa? Melampaui batas-batas tempat tinggal saya. Itu artinya apa? Ini berbicara tentang berkat. Ada melampaui apa yang ada, Tuhan ingin memberikannya kepada kita. Tetapi Bapak sekalian, kata mati, ya, kita punya kebiasaan orang Palembang sedikit mati gitu. Aduh, kayaknya memang betul-betul gak tahu ini latah atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi sedikit-sedikit apakah saya melihat juga anak-anak Tuhan juga memiliki kebiasaan tentang kata mati gitu. Mati disebut. Nah, kata mati Bapak sekalian. Salomo mengatakan itu yaitu apa? Kata mati itu berbicara tentang mengarah kepada Hades. Hades itu yaitu apa? Tanah orang mati. Ini tanah orang mati, tentang kematian. Makanya apa? Makanya pemazmur, kalau kita melihat di dalam Mazmur 23, kata tanah kematian itu disebut apa? Lembah kematian. Nah, Bapak sekalian, Amsal atau Salom ini sedang berbicara apa? Kalau kamu bisa menguasai lidah, artinya apa? Kamu akan memiliki kehidupan. Tapi kalau kamu tidak bisa menguasai lidah, artinya apa? Hades itu apa? Akan timbul kepada siapa? Orang yang suka menggemakannya. Yang ngerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada pepatah bahasa Inggris bagus sekali. Ya, ini pepatah bahasa Inggris. Nah, dia mengatakan, saya terjemahkan, dia mengatakan demikian. Jika Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, jangan katakan apapun sama sekali. Nah, Bapak sekalian, ini kata-kata ini tepat sekali Bapak sekalian. Bahwa sering kali kita ini, kalau kita ada sesuatu yang tidak baik atau kita mungkin sedang mengalami gundah atau apapun juga, kadang-kadang mulut kita ini kelepasan dengan sesuatu yang tidak baik. Benar atau tidak? Kita suka kelepasan. Nah, makanya pepatah ini katakan apa? Jika Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, jangan katakan apapun sama sekali. Lebih bagus kita diem. Daripada kata-kata kita tidak bisa menghasilkan kehidupan. Tetapi menghasilkan namanya kematian. Karena cuma ada dua hal di dalam mulut kita. Hidup atau mati. Kita hidup atau mati tergantung daripada kata-kata kita. Nah, di dalam Matius 12 ayat 36. Alkitab katakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, kata sia-sia ini sama dengan kata seperti kata Hades, yaitu apa? Kata-kata kematian. Nah, Bapak sekalian,
oleh karena itu, perkataan itu bagi Tuhan itu penting sekali. Bukannya seperti kita tuh, oh enggak itu cuma ya kata-kata berlalu. Bukan. Tetapi apa yang dipertanggungjawabkan kita pada akhirnya yaitu apa? Dari kata-kata. Tetapi biarlah kita berdoa setiap kata-kata kita menghasilkan kehidupan. Yang arti katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu menciptakan manusia itu diberikan kemampuan untuk berkomunikasi. Yang arti katakan amin. Karena tidak mungkin saudara bicara memakai bahasa isyarat. Kecuali orang yang tidak bisa bicara. Nah, Bapak Ibu saya sekalian, bahwa setiap hari dari bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, lebih banyak kita menggunakan namanya mulut. Untuk apa? Berkomunikasi. Nah, hari-hari ini dalam dasawarsa dalam 10 tahun ini kita melihat betapa cepatnya itu komunikasi. Makanya orang-orang bisa memberikan apa? Membuat aplikasi-aplikasi, contohnya WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Messenger dan semuanya itu digunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu manusia tidak hanya dapat berkomunikasi itu dengan sesamanya. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan kita komunikasi juga untuk apa? Supaya kita dapat menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Yang arti katakan amin. Tujuan Tuhan bukan untuk kita melontar-lontarkan kata-kata kematian. Tetapi tujuan Tuhan memberikan kita bisa berkomunikasi. Untuk kita bisa menjadi berkat melalui kata-kata kita. Kita bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua yaitu apa yang paling terutama. Supaya kita bisa menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Nah oleh karena itu. Jadi Bapak sekalian. Jadi ucapan itu. Nah dengar garis bawahi kata-kata ini. Jadi ucapan kita yang sebenarnya adalah anugerah yang luar biasa. Nah sekali lagi saya akan katakan demikian. Jadi ucapan kita adalah anugerah yang luar biasa. Hati-hati dalam mempergunakan mulut kita ini, perkataan kita ini. Karena apa? Karena ucapan itu adalah anugerah yang luar biasa. Kita bisa memberikan kehidupan oleh banyak orang. Yang arti katakan amin. Nah mari kita akan melihat Bapak sekalian. Ketika perkataan kita memberi hidup. Ya, kita hari ini kita akan lebih banyak membuka Alkitab. Ini ketika perkataan kita memberi hidup. Mari kita akan buka Amsal 16 ayat yang ke-24. Mari kita akan baca. 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkataan kita di sini dikatakan seperti sarang madu. Setiap kita pasti bisa mengerti dan kita ingin membeli dengan namanya madu yang asli. Pasti kita akan katakan, aku ingin beli madu yang asli. Tidak pernah kita katakan membeli madu yang palsu. Nah, kata-kata kita ini bukan kata-kata yang palsu. Karena apa? Karena kita tahu di dalam hati kita, di dalam hidup kita itu ada Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarkan kata-kata kita itu seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jangan setiap kita ketemu dengan orang, ya kan kita kadang-kadang kita suka begini, kita suka kelepasan. Kok kamu kurus sekali, kurang makan ya? Kita suka deh. Nah nanti pada waktu itu orang itu gemuk dikatakan, kenapa kamu gemuk sekali? Kamu suka makan ya? Saudara, alangkah lebih baiknya, ya kan? Kata-kata kita nggak usah menyindir, tapi apa? Kita bisa memberikan berkat bagi orang lain. Mungkin kata-kata itu sepele, Bapak sekalian, tapi sebenarnya kata-kata itu yang tidak bijak menempatkan kata-kata itu akan menyakitkan bagi banyak orang. Yang arti katakan amin. Ya. Nah yang kedua Bapak sekalian, Amsal 15 ayat 4 dikatakan apa? Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bapak sekalian lihat bahwa kata-kata kita itu bisa memberikan apa? Pohon kehidupan. Ketika orang-orang di sekitar kita tuh menjadi susah. Ketika orang-orang itu di sekitar kita menjadi sakit. Tapi kalau kita membawa kehidupan melalui kata-kata kita. Orang itu katakan apa? Ketika engkau datang. Harusnya aku nih sakit. Aku harusnya capek dan letih. Tapi melalui aku mendengar kata-katamu. Aku seperti istilahnya adem. Ya, kita di bawah pohon yang rindang. Nah Bapak sekalian, biarkan kata-kata kita menjadi pohon kehidupan. Yang nanti katakan amin. Dan yang ketiga Bapak sekalian, ini tentang kehidupan ya. Itu banyak sekali, tapi saya ambil 3 saja. Amsal 18 ayat 20 dikatakan apa?
Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa diberkati atau tidak diberkati oleh karena kata-kata kita. Konsumen akan datang kepada kita tergantung daripada kata-kata kita. Konsumen tidak datang atau tempat kita menjadi sepi, hubungan kita dengan orang lain menjadi sepi, tergantung daripada kata-kata kita. Apakah kata-kata kita ini baik atau tidak memberikan kehidupan atau memberikan kematian. Tiba-tiba datang langsung kata-kata kita langsung memaki-maki orang. Nah, saudara bapak sekalian, kita miskin atau kaya tergantung dari kata-kata kita. Biarkan kata-kata kita memberikan kehidupan, maka perut kita akan menjadi kenyang dan mendapatkan hasil. Nah, bapak sekalian, mari kita akan melihat tentang lawan kata daripada hidup, yaitu kematian. Ini kata-kata yang memberikan kematian bapak sekalian. Mari kita akan buka dalam Amsal 26 ayat 18-19. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku kan hanya bersenda gurau. Nah, kadang-kadang Bapak sekalian ya, kadang-kadang saya kalau ketika merenungkan firman ini, ya saya merenungkan saya juga salah juga ya. Kadang-kadang kita kelepasan dengan mulut kita. Kita katakan, aku kan cuma bercanda. Tapi sebenarnya kata-kata kita itu sudah menusuk hati orang itu. Ya kan? Karena saya renung apakah kata-kata saya ini nusuk atau tidak ya. Nah, tapi Bapak sekalian, tapi ada kata-kata memang seharusnya kita tuh juga bisa menegur orang. Perlu kita menegur orang. Tetapi apakah kita menegur orang dengan gembala kita katakan apa? Teguran itu membuat dia naik atau membuat dia itu menjadi sakit hati Bapak sekalian. Nah, biarkan kata-kata kita tidak menjadi untuk bersenda gurau. Yang ngerti katakan amin. Saudara pernah ketemu dengan teman kita yang lama tidak pernah berjumpa dengan kita. Langsung ngomongnya kata-katanya kata-kata maut. Kata-kata kotor. Kita dengan kata-kata kotor. Ya, mungkin tepok kita kelinci lah. Semut lah kira-kira seperti itulah ya. Nah saudara lihat. Kita ngomong aku cuma bercanda. Tapi saya pikir kita jadi orang Kristen tidak boleh seperti itu. Yang ngerti katakan amin. Nah ini yang kedua sekalian. Amsal 12 ayat 18 dikatakan apa? Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak sekalian, saudara lihat, pernah gak saudara lihat di video? Ya, saudara lihat orang tuh dibunuh. Seperti itu. Ya, saudara, kita untuk membunuh orang Bapak sekalian, gak usah pakai pisau. Terlalu ya terlalu kejam lah. Saudara bisa masuk ke penjara. Tapi saudara kalau ingin membunuh orang, ya kan, saudara gak usah perlu pakai pisau. Melalui kata-kata pun kita bisa membunuh orang. Benar gak? Kita bisa nyumpahin orang, bisa sumpah serapat dengan banyak kata-kata. Saudara lihat, di sini katakan apa? Di sini katakan apa? Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi ada dua hal dalam mulut kita. Tergantung daripada kita. Kita mau seperti pedang atau kita ingin mendatangkan kesembuhan. Tapi saya berdoa setiap kita pada pagi hari ini. Biarlah kata-kata kita bisa mendatangkan kesembuhan. Nah yang ketiga Bapak sekalian. Ini Pengkhotbah 10 ayat 12. Di sini katakan apa? Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Saudara pernah enggak kita mengatakan demikian kata-kata kita? Suka ngomong A. Nah di minggu depan kita ngomongnya berbeda. Kita nelan kata-kata kita sendiri. Hati-hati dengan kata-kata kita. Perlu bijak untuk apa? Untuk kita memperkatakan. Karena apa? Bapak sekalian, kita mau dipakai oleh Tuhan. Bukan badan kita gemetaran. Tapi melalui kata-kata. Kemarin gembala kita sudah mengatakan demikian. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, dengar ini baik. Apa yang dikatakan Alkitab tentang lidah? Mari kita buka Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai 8. Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai 8. Alkitab katakan demikian. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah apa? Sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah, Bapak sekalian, Yakobus ini sedang berbicara
Saya akan memberikan contoh maksud daripada Yakobus ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian di rumah memiliki binatang yang kita sangat familiar ya. Itu anjing. Nah, Bapak Ibu sekalian kita katakan sama anjing, duduk. Anjing itu pasti duduk. Tiarap. Nah, mungkin ada kalau kita yang punya rumah suka melatih lebih lagi, ayo kita salaman. Katakan dengan pakai bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Manusia bisa menaklukkan binatang. Semua hewan bisa ditaklukkan, tapi dengan Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir begini? Kadang-kadang saya suka ngerenung. Pernahkah kita menaklukkan mulut kita sendiri? Ya. Saudara lihat, kalau kita lihat di media sosial namanya TikTok, saudara. Saya lihat ada seorang yang lucu-lucu, saya suka lihat. Karena temannya itu membawa jepitan jemuran, ya jemuran. Karena temannya suka banyak ngomong, dia langsung jepit mulut temannya, gitu seperti itu, ya kan? Dan temannya itu marah. Nah, Bapak sekalian, kadang-kadang kita harus bisa menguasai mulut kita, benar gak? Karena Alkitab katakan kita, Pak Sabta katakan apa? Kita memiliki DNA, sudah dari dulu. Katakan apa? Dari kata-kata. Dari kata-kata Bapak sekalian. Karena saudara kemarin saya ada melihat satu video. Ini bagus sekali. Dikatakan demikian. Dosa manusia yang pertama yaitu apa? Sebenarnya dosa manusia yang pertama itu adalah apa? Mulut. Karena apa? Mulutnya pengen ngambil pengen nyicip daripada itu. Semua dari mulut. Ya. Itu mulut Bapak sekalian. Karena apa? Alkitab katakan di sini katakan apa? Ia adalah sesuatu yang buas yang tidak bisa dikuasai. Pernah gak kita ngomong? Kita ngomong terus sampai kita gak bisa menguasai diri. Setelah kita pulang rumah, hati kita tidak damai sejahtera. Karena apa? Mulut kita ini buas. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik. Ternyata Bapak sekalian, mulut atau lidah kita ini adalah apa? Termometer spiritual. Saudara tahu termometer itu adalah apa? Alat apa? Untuk suhu antara panas dan dingin. Saudara bisa melihat kalau saudara yang sudah punya anak pasti punya termometer. Biasanya taruh di ketiak atau di mulut. Ya, kalau nggak di ketiak di mulut. Nah, lidah itu adalah termometer spiritual kita. Kita bisa melihat orang ini rohani atau tidak itu melalui dilihat dari mana dari kata-katanya. Jadi kita sehat rohani kita atau tidak dilihat dari mana? Dari kata-kata kita. Karena apa? Karena mulut kita adalah termometer spiritual kita atau termometer rohani kita. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, yang menjadi pertanyaan kita begini. Setelah itu kita selesai. Bagaimana mengubah mulut kita? Ya. Bagaimana mengubah mulut kita? Mari kita akan buka. Matius 12 ayat 34c. Matius 12 ayat 34c. Mari kita akan baca. 1, 2, 3. Karena yang diucapkan mulut itu meluat dari hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata-kata itu menyingkapkan rasa di hati. Coba saudara renungkan kata-kata ini. Kata-kata itu menyingkapkan rasa di hati. Jadi mengubah mulut dimulai dengan mengubah hati. Saudara, mulut kita kelepasan atau tidak itu ternyata apa? Keluarnya dari hati. Firman Tuhan yang mengatakan. Jelas sekali ini firman Tuhan. Kita bisa ngomong, mungkin kita sering katakan dan gembala kita juga kemarin katakan apa? Kita ngomong gini, kan cuma mulut saya. Kan hati saya itu baik. Karena kalau kita melihat daripada ayat ini katakan apa? Apa yang diucapkan dari mulut itu berasal dari hati. Tidak mungkin mulutnya jahat, hatinya baik. Itu tidak akan pernah mungkin. Karena apa? Aliran dari mulut kita itu berasal dari hati. Nah, karena kata-kata itu menyingkapkan rasa di hati. Nah, Yehezkiel 36 ayat 26. Di sini katakan, ini yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ternyata Bapak sekalian, tubuh kita, kehidupan kita bisa menjadi keras itu oleh karena hati kita. Benar ya? Kita bisa keras, kehidupan kita bisa keras. Seperti batu, Bapak sekalian. Itu oleh karena hati kita. Semua dimulai dari hati kita. Kalau hati kita keras, pasti kalau tubuh kita keras, kata-kata kita pasti menjadi keras. Yang arti katakan amin. Nah, oleh karena itu, Alkitab mengajarkan apa? Firman Tuhan katakan, ini janji Tuhan.
akan kuberikan kamu hati yang baru. Yang arti katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang dokter, seorang hamba Tuhan namanya Dr. Martin Lloyd Jones. Dia katakan demikian. Saudara perhatikan kata-kata ini. Kitab suci mengatakan bahwa kebutuhan terbesar seseorang bukanlah kekayaan atau kepuasan emosional. Saudara tahu kepuasan emosional kalau saudara lagi ngalami, aku bete, aku mau nonton. Atau aku bete, aku ingin beli makanan. Aku bete pengen belanja. Nah itu disebut kepuasan emosional. Nah tetapi menurut Dr. Jones ini katakan apa? Kebutuhan terbesar adalah untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena semua orang secara alami dilahirkan dengan hati yang keras dan rusak karena dosa. Saudara, jadi kebutuhan kita yang terbesar bukan masalah kita. Tuhan berkati aku jadi orang kaya, betul itu gak apa-apa. Tetapi yang paling utama yaitu apa? Kita mau dibenarkan di hadapannya Tuhan. Karena apa? Betul yang dikatakan Yeskiel. Karena kita ini memiliki hati yang keras dan rusak hati kita karena dosa. Kita sudah rusak Bapak sekalian. Hati kita rusak oleh karena dosa. Makanya tadi yang disebutkan apa? Dosa pertama manusia itu karena mulut, karena pengen. Oleh karena itu Bapak sekalian, oleh karena itu berdoalah meminta kepada Tuhan. Mentahirkan kembali dengan hati yang baru. Yang arti katakan amin. Tuhan katakan Tuhan tahirkan aku. Nah saudara, bagi orang Yahudi hati itu adalah pusat kehidupan manusia. Ya. Tentang siapa dia dan itu yang akan membentuk dia. Ternyata Bapak sekalian kita hari ini ada. Itu pembentukan daripada hati kita. Saudara lihat, kita bisa melihat siapa orang itu keras atau tidak. Saudara bisa melihat, pasti kalau dia keras Bapak sekalian, sukar dinasehatin dan dia keras orangnya terus nadanya tinggi, kita bisa melihat itulah hati dia. Karena apa? Bagi orang Yahudi, pusat kehidupan manusia itu di hati. Tentang siapa Anda dan itu yang membentuk diri Anda. Yang arti katakan amin. Hati itu simpanan. Ini simpan. Firman Tuhan disimpan dalam hati. Semua disimpan dalam hati Bapak sekalian. Kejahatan juga bisa disimpan dalam hati. Itu membentuk hidup kita. Makanya Paulus katakan apa? Biarlah semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkan itu saja. Maka kita akan menjadi apa? Orang apa? Orang yang lemah lembut dan rendah hati. Yang ngerti katakan amin. Nah Bapak sekalian saya akan tutup dengan firman Tuhan ini. Saudara ingat gak ketika Daud jatuh ke dalam dosa? Nah ini kata-kata ini doa daripada Daud. Mazmur 51 ayat ke-10 ya. Nah ini Bapak sekalian saya memakai terjemahan daripada ya ISV ya. Dia katakan demikian. Ciptakan dalam diriku hati yang bersih yang Allah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab masing-masing, di situ katakan apa? Jadikanlah aku tahir ya Tuhan. Ya di dalam bahasa Indonesia dikatakan jadikan aku tahir. Tetapi di dalam terjemahan yang lain dikatakan apa? Ciptakan dalam diriku hati yang bersih ya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika Daud berdoa, ciptakan dalam diriku hati yang bersih. Nah dia sedang menggunakan kata kerja Ibrani. Nih, kata kerja Ibrani itu kata menciptakan. Itu sama dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Nah, kalau saudara lihat Kejadian pasal 1 ayat yang pertama dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seterusnya Bapak sekalian. Nah, kata ciptakan itu memakai kata bara Bapak sekalian. Katakan sama-sama saya bara. Nah bara itu artinya apa? Menciptakan dari yang tidak ada itu menjadi ada. Ini kata bara. Ya, saya akan ulangi. Kata bara itu dari kata apa? Yang tidak ada menjadi ada. Nah doa ini yang Daud ucapkan. Tuhan ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih. Ini sedang katakan apa? Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini Bapak sekalian. Nah Daud tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup menciptakan hati yang benar-benar bersih dan baru. Bukan direkondisi. Saudara tahu bedanya baru dengan direkondisi? Saudara tahu kalau setiap kita memiliki handphone. Ya. Rekondisi itu artinya apa? Pernah rusak. Ya.
dan dibetulin. Tetapi Tuhan tidak pernah merekondisi. Alkitab katakan apa? Dikatakan apa? Yang tidak ada, Tuhan akan buat menjadi ada. Itu artinya apa? Kalau Alkitab bilang bicara tentang baru, itu adalah betul-betul baru. Bukankah ketika kita datang kepada Yesus pertama kali kita ingat gak? Dikatakan apa? Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah Bapak sekalian, oleh karena itu, Bapak sekalian untuk bisa mengubah hati, saya ingatkan kembali seperti Pak Sabta katakan, kita tidak bisa mengubah hati orang, istri, anak, semuanya. Kita pun gak bisa mengubah hati kita. Benar ya? Kita sendiri gak bisa mengubah hati kita. Yang bisa mengubah hati kita adalah siapa? Adalah Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Seperti Daud katakan, Tuhan ciptakanlah dalam diri aku kembali. Supaya apa? Aku memiliki hati yang betul-betul baru. Biarlah pada pagi hari ini Bapak sekalian menjadi berkat bagi setiap kita. Kita percaya kalau hati kita diciptakan yang baru. Saudara akan melihat setiap perkataan kita itu akan menghasilkan apa? Berkat yang luar biasa. Engkau akan memiliki maka apa? Kemah-kemah kita, batas-batas hidup kita akan diperluas oleh Tuhan. Yang artinya amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Mari sekali lagi angkat tangan kita tanda penyerahan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau penuhi hati kami. Ciptakanlah kembali hati kami ini Tuhan. Dengan hati yang betul-betul baru. Supaya kata-kata kami bisa menghasilkan kata-kata yang berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan memakan dan minum daripada perjamuan. The cup of blessing ini Tuhan, perjamuan-Mu. Biarlah Engkau akan memberkati kami. Bapak sekalian mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memacam-macamkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak sekalian bukan roti yang ada di tangan kanan kita. Yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bapak-bapak sekalian, bukankah cawan di tangan kanan kita yang olehnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhan.
angkat kedua belah tangan Tuhan sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuannya, dengan Roh Kudus, dan akan menyertai kita pada hari ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.